warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita memasuki bab yang baru. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa syara'itu wujubil jum'ati. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati. Syarat-syarat wajib Jumat. Maka untuk mengetahui dalam hal ini yang sama-sama kita ketahui, masalah salat Jumat adalah hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu bagi laki-laki. Sehingga siapa saja nanti yang masuk dalam syarat wajib Jumat maka terkena beban, terkena syariat hukum Jumat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya ila shalah, jika dipanggil untuk menuju salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah, yaitu adzikrullah di sini as-shalah, mendirikan salat Jumat. Wa darul bai', dan kalian tinggalkan hukum jual beli, ya. Tinggalkan jual beli. Wal murad bi dzikrillah as-salatu wa qila al-khutbatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Maka yang dimaksud ayat di atas dengan dzikrillah fas'au ila dzikrillah, maka berusahalah kalian untuk menuju zikir Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di situ kata ulama as-shalah, yaitu melaksanakan salat pada hari Jumat. Wa qila al-khutbah, maka ulama juga menjelaskan yang dimaksud
dzikrillah adalah khutbah itu sendiri, khutbah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahul jum'ati wajibun. Pergi untuk melaksanakan sholat Jumat dan aktivitas yang ada di dalam kegiatan sholat Jumat seperti khutbah, dua khutbah dan sebagainya, wajibun ala kulli muhtalimin, maka wajib atas setiap orang yang muhtalim, yang baligh. Wa idza wajaba ar-rawahu ilaiha wajabat hiya bitariqil ula. Kalau sudah melaksanakan hukum Jumat, salat Jumat itu wajib, maka alat-alat apa saja atau kendaraan apa saja yang membuat dia bisa ke sana pergi ke Jumatan, maka wajib dia lakukan. Sab'atu asya'a, syarat-syarat wajib Jumat itu ada 7. Al-Islamu, yang pertama harus beragama Islam. Wal bulughu, yang kedua baligh. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Maka yang dimaksud al-Islam, waqad alimta annahu syartun lil inqad was-sihhati kama huwa syartun lil wujub. Maka sudah kita ketahui bahwasanya setiap ibadah di dalam agama Islam itu adalah merupakan syarat yang utama seseorang harus beragama Islam, ya. Wa qauluhu al-bulugh qad alimta annahu syartun lil inqad. Maka bulugh, baligh di sini juga menjadikan syarat lil inqad was-sihhatu, syarat untuk orang itu dianggap dihitung Jumatan dan juga sah untuk melaksanakan Jumatan. Itu bulugh, baligh, ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang baligh, ya. Jika sampai usia 15 tahun untuk laki-laki, belum ada tanda sebelumnya, maka jika mencapai sudah 15 tahun maka dihukumi baligh. Perempuan, ya, 9 tahun sudah dihukumi baligh. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jum'ati minas salawat. Adapun agama Islam, baligh, berakal, ini adalah merupakan syarat-syarat di dalam salat yang lain. Bukan hanya di dalam salat Jumat saja, tetapi di dalam salat-salat yang lain seperti salat 5 waktu, semua harus ada ini. Wal aqlu adalah berakal. Berakal, maka orang yang sakran, mabuk, tidak masuk, tidak dianggap salatnya, tidak sah. Orang yang tidur, tahu-tahu ada orang ngigau salat, ngigau salat. Kenapa saya nolak anak saya? Anak saya pernah ngigau salat. Yang kecil ini pernah ngigau salat. Seandainya dia tidur duduk tidak batal wudu, ya, langsung tahu-tahu Allahu Akbar tapi tidur, maka tidak sah. Bukan tidak ada orang ngigau salat, ada, Pak. Wal hurriyatu wad dzukuriyatu. Yang keempat menjadi syarat wajib Jumatan adalah al-hurriyah, merdeka, bukan seorang budak. Wad dzukuriyatu, yang selanjutnya adalah laki-laki. Yang wajib Jumatan laki-laki. Untuk perempuan tidak wajib Jumatan, namun jika dia ada tempat untuk Jumatan, sah Jumatannya, namun tidak masuk dalam hitungan jumlah nanti yang 40, ya. Anak kecil bagaimana mumayyiz, ya. As-sabiyul mumayyiz
anak kecil yang mumayyiz juga boleh Jumatan sahhat minal mumayyiz ya. Anak kecil yang sudah bisa berbicara dengan bisa menyambung pembicaraan, tidak ngawur jawabnya, itu masuk kategori mumayyiz, bisa membedakan mana yang membahayakan dan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk, ya itu juga masuk kategori mumayyiz. Maka sah Jumatannya, namun tidak masuk dalam hitungan dan tidak wajib, tidak masuk kategori wajib. Wasihatu wal istiqanu ya, yang selanjutnya adalah sehat. Sehat di sini tidak sakit. Artinya kalau orang itu sakit, ada halangan atau ada udzur ya, yang menjadikan dia tidak bisa hadir Jumatan, maka salat duhur. Wal istitanu, dan seorang mustautin. Seorang mustautin adalah seorang yang mukim, berdarul beriqamah ya, bertempat tinggal, menetap, bukan seorang musafir. Artinya seorang musafir tidak wajib Jumatan, dia boleh memilih mau sholat Jumatan atau mau sholat duhur ya. Fala tajibul jum'atu ala kafirin asliyin wa sabiyyin, maka tidak wajib Jumatan itu untuk orang kafir yang asli dan untuk anak kecil. Adapun orang murtad wajib. Wajibnya gimana? Harus diperintahkan kembali ke Islam dulu. Artinya tuntutan wajibnya ada ya. Artinya nanti kalau dia kembali ke Islam, dia kembali ke agama Islam, harus mengqadha. Mengqadhanya diqadha salat duhur ya. Orang murtad tetap terkena khitab. Kalau orang kafir asli tidak wajib, begitu masuk Islam nggak wajib kok qadha, tapi nanti di akhirat dapat tuntutan karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang tidak wajib? Karena di atas dijelaskan wal aqlu, harus berakal, wa majnunin ya, untuk orang gila, waraqiqin, untuk orang gila tidak wajib. Juga di atas dijelaskan ada kalimat al-hurriyah, orang itu harus merdeka, bukan budak, maka raqiq tidak, seorang budak tidak wajib Jumatan. Walaupun budak muba'at itu sebagiannya sudah ditebus sama dia, sebagian lagi masih belum, itu muba'at ya. Wa untha, dan untuk perempuan di atas dijelaskan yang wajib Jumatan itu adalah dukuriyah, adalah orang laki-laki. Wa maridin, dan orang sakit tidak wajib Jumatan, karena di atas sudah dijelaskan yang wajib Jumatan itu untuk orang sehat ya. Wasyakran, orang mabuk juga tidak wajib. Ghairul mutaaddi, tapi orang mabuk yang bukan mutaaddi, yang melampaui batas, artinya mabuk karena minuman, itu tetap terkena tuntutan wajib ya. Wa musafirin, karena di atas merupakan syarat wajibnya adalah mustautin, seorang yang bertempat tinggal, bermukim, maka musafir tidak wajib. Ai safaron mubahan walau qasiran, walaupun safarnya itu safar qasir ya. Safar qasir tidak mencapai 2 marhalah, tidak mencapai 85 kilo atau 93 kilo musaf perjalanannya ya, karena sudah disibukkan dengan perjalanan.
listighalihi bi ahwali safar, karena seorang musafir sudah disibukkan dengan keadaan safarnya. Wa qad ruya marfu'an, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jum'ata ala musafirin. La jum'ata bukan berarti tidak ada jumatan, artinya tidak wajib. La jum'ata tidak wajib ala musafirin, untuk orang musafir. Tapi kita yang biasa jumatan, kalau musafir terus tidak jumatan gak enak, Pak. Ya, rasanya dipandang orang itu gimana? Karena saya pernah jadi seorang musafir, berada di kota orang, mau ndak jumatan tuh ndak enak sama tuan rumah. Ya. Pakaian kita nyarum-nyarum, ya. Sarungan, baju takwa, kemanapun saya pakaiannya seperti ini. Pakaian baju takwa, terus ndak jumatan. Tidak apa-apa. Qala al-Baihaqi wa yahrumu ala man talzamuhul jum'atus as-safar, dan haram bagi orang yang wajib jumatan melakukan bepergian ba'da fajri yaumiha, setelah terbit fajar, sholat subuh, berarti kan terbit fajar sudah. Lalu dia berencana hari Jumatnya mau bepergian, maka hukumnya haram, kalau kecuali memang tugas kerjaan tidak bisa ditunda. Nah, kalau tugas sudah tidak jadi masalah. Jadi kalau berencana pergi hari Jumat, artinya bepergian bukan yang menjadi keharusan hari itu juga, dia tetap, maka bepergiannya haram, dapat dosa. Illa idza amkanahu fi'luha fi maqsadihi aw tariqihi aw tadarruri bi takhallufihi 'anil rifqah, kecuali dia sudah memperkirakan bahwasanya walaupun saya bepergian tetap saya usahakan akan Jumatan. Jadi artinya kalau orang bepergian pada setelah fajar shadiq, setelah sholat subuh dia mau bepergian, atau sebelum Jumatan juga tetap mau bepergian, dia harus pikirkan dulu, karena saya ini mau berangkat hari Jumat, nanti saya harus berhenti di mana kan sudah ada terencana, ya. Maka di daerah ini ada masjid, tidak apa-apa lah saya bepergian sekarang untuk mempersingkat waktu, untuk supaya tidak tertunda-tunda, nanti saya akan bisa Jumatan. Walaupun ada apapun yang terjadi, saya usahakan untuk Jumatan. Maka safarnya bisa ditunda, cuma dia tetap ingin melaksanakan perjalanan itu, ya, karena dengan alasan supaya cepat selesai saja, ya. bukan karena darurat. Kalau alasan darurat tidak perlu dipikirkan, ya. Misalnya ada keluarganya, alhamdulillah, ini contoh saja, di Samarinda terjadi, ya, kecelakaan, atau kemarin contoh ada orang Samarinda kecelakaan kena hari Jumat itu, pas Jumat ya. Nah, ini keluarganya langsung, nggak perlu mikir nanti nunggu Jumatan sekali, enggak, ya, langsung itu darurat. Nah, maka bepergiannya seperti itu enggak apa-apa, tidak terkena hukum haram. Wa innama haruma qabla zawal, yang diharamkan itu bepergian sebelum zawal, sebelum masuk waktu Jumatan. Ma'annahu lam yadkhul waqtuha li'annaha mansubatun ilal yawm. Walidzalika yajibu sa'yu ala ba'idid dar qabla zawal. Oleh karena itu seorang musafir yang mau pergi sebelum Jumatan harus dia memikirkan bagaimana caranya bisa Jumatan kalau bepergiannya sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Wa qad warada annal musafir yaumal jum'ah yad'u alaihi malakani yaqulan, karena ada hadis riwayat bahwasanya seorang musafir yaumal jum'ati, seorang musafir yang bepergian pada hari Jumat, yad'u alaiha. Ini ada kalimat da'ayatu ala, ini mendoakan ala atas kejelekan, didoakan jelek. Kalau da'ayatu lahu, ya, da'ayatu du'aan lahu, pakai lahu itu doa baik. Maka
maka ada Rabbighfirli wali walidayya wa pakai li ya, pakai li itu doa kebaikan. Nah, di sini orang yang bepergian pada hari Jumat yad'u 'alaiha malakani yaqulani, maka dua malaikat mendoakan untuk dia, mendoakan untuk dia atas kejelekannya. Apa yang didoakan? La najahahullah, la najahullahu min safarihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia gagal. La najah, tidak berhasil dalam urusan bepergiannya. Nah, itu naudzubillah. Jadi kalau misal bisa ditunda, mau hanya sekedar silaturahmi ya. Misalnya liburan anak sekolah kena hari Jumat, udah mumpung sehari ini lumayan. Maka kalau dia nyampe di Surabaya, bepergian pakai pesawat nyampe di Surabaya, akhirnya dia harus sibuk cari masjid supaya tidak terkena hukum haram. Ya, kalau cuma anak sekolah bisa diundur Sabtunya, kan begitu. Ya. Hanya bukan sekedar silaturahmi ke orang tua dan sebagainya. Ya, maka yang tidak darurat maka bisa ditunda, maka safar pada hari Jumat hendaknya ditunda. Lama taqaddama min annaha tasihu min as-sabiil mumayyiz war raqiq wa ghairi dzakari min imra'atin wa khunta wal musafir wala tanaqidu bihim. Maka sudah dijelaskan bahwasanya jumatannya anak kecil yang mumayyiz itu hukumnya sah. Jumatannya seorang budak yang dapat izin dari tuannya hukumnya sah. Dan hukumnya jumatan bagi untuk wanita dan bencong sah. Ya. Wal musafir maka juga sah. Akan tetapi la tanaqidu bihim, mereka tidak masuk hitungan dalam jumlah anggota jumatan. Ya. Misalnya jumlah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu kan harus 40 orang. Ya. Ternyata jumlahnya 35 orang. Semuanya mencapai 40 jika dihitung anak-anak dan musafir lebih dari 40. Sedangkan yang mustautin dan yang mukim itu cuma ada 35 orang. Tetap laksanakan jumatan, setelah itu sholat duhur. Setelah itu sholat duhur. Ini sudah terjadi, kami sudah pernah jumatan di suatu pesantren ya, karena di pesantrennya ya santrinya masih sedikit. Sehingga kebetulan pesantrennya tetangga di rumah ya. Kami ingin coba karena setiap hari itu kita dengar sholawat burda, pengajian dan sebagainya. Akhirnya ingin kita jumatan di situ. Ternyata sampai di sana jumlahnya tidak cukup. Ya tetap kita sholat Jumat, setelah itu sholat duhur. Semua yang ada di situ sholat duhur. Ya. Itu sudah kita alami. Ya. Coba sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum melanjut. Ya. Jadi syarat wajib Jumat ya, pertama bagi pengurus terutama itu hendaknya memperhatikan anggota Jumatan. Ya silakan. Tadi itu minimal 40 orang Pak. Batasannya itu dari mulai kapan itu Pak? Apakah sebelum azan di rumah sudah ada 40? Atau sudah berjalannya waktu, misalkan yang penting sholatnya aja nanti ada 40 orang gitu atau ya, pertanyaan bagus sekali ya. Kami pernah khutbah Jumat di satu masjid. Karena ini khutbah sudah adzan pertama, jumlahnya nih saya hitung-hitung oleh kanan kiri. Saya tanya pengurus ini gimana? Mau kita mulai atau nunggu? Tidak apa-apa Ustaz, berjalan aja, nanti di tengah-tengah khutbah anggota datang semua. Jadi biasa di perumahan ini kalau belum kedengaran khutbah nggak datang ke masjid.
Jadi pendapat yang terkuat, yang lebih hati-hati, hendaknya ketika khutbah Jumat dimulai sudah berjumlah 40. Kalau belum berjumlah 40, ditunda dulu. Ditunda 5 menit, 10 menit sambil nunggu, ya. Nah, ternyata di sini ada orang asing misalnya. Sudah mau 40 nih, 38, 2 orang datang, enggak taunya ini kayaknya bukan masyarakat sini, ya. Asing nih siapa? Maka jangan dianggap dulu, tunggu sebentar, ya. Tapi ya sama apa yang dialami oleh teman kami, ya, Habib Muhammad Dibat Al-Haddad, kebetulan juga sama minggu depannya, sama yang terjadi sama saya, ya. Celingak-celinguk, oleh kanan, oleh kiri, ini jumlahnya kok masih belum cukup ini. Akhirnya dia tanya sama pengurus, kayak apa kita? Ya mulai saja, Habib, kita mulai nanti datang. Nah, seperti yang saya alami juga gitu, karena kita alhamdulillah Allah memberikan pemahaman atas karunia Allah Ta'ala, kita teringat. Ada pendapat tetap walaupun ketika khutbah itu belum cukup, tidak masalah berjalan. Namun ketika diyakini nanti sebelum selesai khutbah ternyata berjumlah 40, ketika takbiratul ihram itu berjumlah 40, maka boleh. Ada di antara pendapat ulama Syafi'iyah ada yang membolehkan seperti itu, maka tetap kita jalankan. Tapi kalau sampai sudah sholat ternyata kurang, ya nanti assalamualaikum, sholat duhur lagi. Ya, sholat duhur setelah wiritan, sholat duhur berjamaah, ya. Jadi sholat 2 kali. Ya. Yang masuk dalam kelurahan. Ya, makanya kalau ada orang asing sholat di sini, kita dekatin, pengurus itu tugasnya. Kita dekati basa-basi, assalamualaikum, dari mana Pak? Kan gitu kan, biasa kan bahasa. Kita aja sama pengurus kadang pengurus yang belum kenal saya tanya, ya. Nah, itu pengurus yang hati-hati namanya. Kalau Pak Ustadz ya mau ngisi di sini. Oh ya Pak Ustadz, maaf saya baru kenal sampean, saya pengurus baru di sini dari seksi ibadah. Nah ini kan, berarti saya masuk hitungan. Nah, sudah. Itu basa-basi gitu sudah hitung. Saya tahu ini hatinya ngitung. Ya, sudah masuk. Bahkan nanti di kelanjutan di syarah, di penjelasan nanti, ya, seandainya, ya, bukan musafir nih, ada dari bangsa jin, dan di antara Jumat ini tahu kalau jin kan bukan seorang musafir, Pak. Di antara anggota Jumatan itu tahu kalau yang 5 orang itu bukan bangsa manusia, tapi jin yang menyerupai manusia, ya. Boleh masuk hitungan karena jin terkena mukallaf, ya, terkena hukum syariat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun. Jadi jin itu terkena syariat Allah Ta'ala, ya. Jin yang tidak cengkal, justru jin yang taat kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak semua jin ada, makanya itu disebut ada jin Islam, jin kafir. Sebenarnya tidak ada jin kafir. Jin kafir yang dimaksud ini jin yang terlaknat dari rahmat Allah Ta'ala, ya, yang ikut pasukannya yang tidak mau bukan menyembah, sujud lit ta'dim, sujud untuk penghormatan, bukan sujud menyembah, ya, sujud lit ta'dim, yang tidak mau melakukan sujud lit ta'dim, sujud untuk penghormatan kepada Nabi Adam, ya. Ya, silakan. Yang dikatakan musafir itu Pak, sifatnya itu sementara, misalkan sehari pergi gitu. Bagaimana kalau begini Pak, misalkan dari Bandung merantau ke sini, misalkan ya 3 bulan, 4 bulan, mau bisa pulang. Nah, saya tuh pernah ngobrol Penggal Jumatan, Pak, kita kan musafir. Jadi gimana kayak gitu Pak?
Terus kalau hari Jumat ini apa anjurannya, memang harus istirahat Pak? Lebih baik istirahat atau bagaimana, yang ada aktivitas kerja pasti keluar di Jumat? Iya. Jadi yang masuk dalam musafir, jika dia dalam, misalnya nih dari Bandung tadi contohnya, dari Bandung ke Balikpapan mau berdagang di sini. Ini rata-rata kan orang Bandung berdagang di sini, berdagang mainan, dagang apa macam-macam lah. Ya. Kadang 3 bulan sekali. Karena niatnya sudah lebih dari 4 hari dari sana, di Balikpapan bakal lebih dari 4 hari. Maka begitu nyampe sudah dihitung mukim, bukan musafir. Berarti wajib Jumatan. Nah, seperti itu. Jadi lain kalau kita ke Samarinda, nggak menentukan hari, nggak menentukan, pokoknya selesai hajat pulang. Ternyata sampai 2 hari 3 hari belum selesai. Maka hari keempat masuk hari kelima, di hari kelima pertama sudah masuk mukim. Ya. Jadi batasnya 4 hari. Ya, batasnya 4 hari maka dihitung mukim. Kalau belum 4 hari masih musafir. Karena dia tidak menentukan. Lain kalau sudah menentukan, Samarinda, mungkin pekerjaan ini akan selesai dalam 5 hari. Berarti nyampe nggak boleh kosor sudah. Nggak dapat rukhsah kosor dan tidak dapat rukhsah untuk meninggalkan Jumatan. Maka harus Jumatan. Kalau yang pertanyaan kedua, misalnya, yaitu tadi sudah dijelaskan, seorang harus pergi sebelum Jumatan karena ada tugas dari kantor atau karena memang mencari nafkah. Kalau mencari nafkah tetap dia wajib Jumatan. Kalau ada tugas dari kantor harus ke Samarinda, ya. Ada tugas kerjaan, berarti kan mau tidak mau harus. Nah, ini namanya musafirnya tidak terkena hukum haram, ya. Dan dia dapat rukhsah untuk tidak Jumatan, ya. Yaitu tadi saya bilang musafir ini serba salah, walaupun dapat rukhsah tidak wajib Jumatan, ya. Tapi kalau nggak Jumatan itu rasanya risih, ya. Orang pada pergi ke masjid, kita sendiri tidur, ya, Pak. Nanti tidak enak sama tetangga kanan kiri dan sebagainya. Nanti dikira oh ini orang tidak sholat, ya. Walaupun tujuannya bukan karena dapat omongan seperti itu, tapi daripada jadi fitnah orang sehingga orang suudzon karena kita, ya lebih baik kita Jumatan. Kalau merasa memang badan tidak capek, kalau memang sudah terpaksa harus istirahat, ya tidak apa-apa, tidak Jumatan, maka sholat duhur. Ya. Artinya Pak, kegiatan atau aktivitas itu boleh-boleh saja ya? Boleh. Misalkan waktu Jumat, dia pergi Jumatan, ya. Jadi itu kan memang pekerjaan harian, cari nafkah ke kantor dan sebagainya, bukan tidak boleh. Tapi nanti waktu Jumatan sama seperti tadi, boleh orang bepergian, tapi dia harus memikirkan tempat-tempat yang akan disinggahi untuk Jumatan. Nah, kalau seperti itu nggak kena hukum haram. Cuma tetap sebagian ulama minimal hukumnya makruh, ya. Minimal hukumnya, karena pernah seorang musafir, saya sebut namanya, ketika ketemu ulama di bandara, terus, Habib, kenapa anda bepergian pada hari Jumat? Nah, emang tidak boleh. Ya tidak boleh, kan safarnya antum ini bukan safar wajib sekarang, safar hanya kunjungan ke Balikpapan. Terus antum, kalau anda sudah memang bepergian dari beberapa hari yang lalu, jadi bepergian sekarang bukan bepergian yang baru, ini melanjutkan saja, ya. Jadi tidak jadi masalah, ya. Jadi seperti itu, ya. Aktivitas harian boleh, atau mau musafir sebelum Jumatan boleh, namun harus menentukan dia bisa melaksanakan Jumatan. Kalau dia ternyata tidak bisa melaksanakan Jumatan, kecapean, maka terkena hukum haram, berdosa, ya. Tentu huwa minas shaghair, ya tentu itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ada lagi, silakan. Ya. Oh ya.
Jumatan di kantor. Jumatan di kantor masjid, berarti ada masjidnya. Tidak apa-apa Pak, ya seperti itu tidak terkena beban dosa, karena kita juga Jumatan itu memang di tempat yang terdekat dengan kita. Ya kan dia ke kantor masalahnya sekarang, ada tugas berarti. Nah, ya berarti kan dia Jumatan terdekatnya di kantor gitu. Itu tidak apa-apa seperti itu. Makanya tadi seorang musafir mau bepergian, dia mau menentukan Jumatannya tanpa harus memikirkan keadaan masjid sini. Boleh. Kurang. Iya, enggak. Iya. Kalau kurang itu bukan hukum dosa, enggak. Cuma hanya sholat duhur harus. Ya berdosa. Ya, harus sholat duhur kalau jumlah itu kan sudah diketahui bersama. Maka karena sudah diketahui bersama, kalau nggak sholat duhur ya dapat dosa karena tidak memenuhi syarat. Walaupun ada yang berpendapat 12 orang, ya. Ada yang membolehkan 12 orang dan sebagainya, ya itu kan pendapat doif. Ya. Makanya untuk hati-hatinya keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf itu tetap melaksanakan Jumatan berdasarkan ikut jumlah yang kurang dari 40. Nah, sholat duhurnya bentuk kehati-hatian. Bentuk kehati-hatian kita, khawatir Jumatan ini tidak sah. Nah, karena kan ijtihadnya ulama itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau bersikukuh tidak mau mengulang, itu namanya mengambil pendapat, ya tidak menjadi masalah. Karena ulama yang punya ijtihad seperti itu, jika salah dia hanya mendapat ganjaran 1, jika benar dapat 2 kali lipat. Jadi dalam ijtihad madhab empat madhab itu, jika ada salah di hadapan Allah nanti tidak dihukumi salah oleh Allah, tetap dihukumi benar. Namun kita selaku umat ya bisa mengikuti jalan sunnah khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf ya, keluar dari khilaf ini tetap melaksanakan Jumatan. Ya, dan setelah itu sholat duhur. Itu karena tujuannya seperti itu. Sekarang contoh yang terjadi, misalnya dalam kitab disebutkan admul maitati wa sya'riha, ya, bulu hewan atau anggota badannya jika terpisah maka bulunya dihukumi najis ya. Tapi pendapat ulama lain ada yang tidak dihukumi najis, maka terserah pilih yang mana. Cuma lebih hati-hatinya kita tetap memilih hukum tidak, kalau ada bulu hewan di tempat kita sholat, kita singkirkan, kita bersihkan ya. Misalnya bulu kucing ya harus kita bersihkan. Apa tujuannya? Khurujan minal khilaf, sebagai bentuk hati-hati. Bukan menyalahkan ulama yang mengatakan najis, dan juga tidak menyalahkan kepada ulama yang mengatakan tidak najis. Nah, itu namanya ijtihadul ulama. Makanya ikhtilafu ummati rahmatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan di antara umatku adalah merupakan rahmat ya. Bukan rahmat bukan perbedaan umat di sini yang dimaksud orang-orang macam kayak kita, orang para cendekiawan ya, yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad ya. Sehingga perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ya, Imam Hanafi dan Imam Hambali ya, itu perbedaan yang merupakan rahmat, karena mereka adalah para cendekiawan dan para mujtahidin yang sudah memenuhi syarat untuk memegang madhab ya. Ya Pak, ya silakan. Ya.
Ya, dalam madhab Syafi'i ini Al Imam Syafi'i terkenal sangat hati-hati beliau. Sehingga di setiap daerah ketika itu dia mesti pasang ijtihad, sehingga ada dari hati-hatinya terjadi perbedaan pendapat di antara Imam Syafi'i sendiri, sehingga ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, kan begitu kan. Jadi maka perbedaan-perbedaan itu karena Imam Syafi'i ijtihad melalui hadis, melalui Al-Quran, ya, melalui ilmu-ilmu yang beliau miliki tentunya, sehingga menghasilkan suatu fatwa yang beliau ketahui, sehingga terjadi qaulul jadid dan qaulul qadim. Qaulul qadim ketika beliau berada di Baghdad, qaulul jadid ketika beliau berada di negeri Mesir. Nah, itu. Sedangkan masalah salat Jumat, Imam Syafi'i mengambil ijtihadnya adalah 40. Dalam madhab-madhab yang lain ada yang 12, ada yang 35, ada yang 20 orang cukup, ya. Maka kalau kita mau talfek, namanya talfek ini. Talfek itu pindah madhab, ya. Pindah madhab, maka juga kita harus mempelajari, misalnya yang ikut madhab Imam Malik yang menyatakan kurang dari 40 tidak apa-apa, ya. Maka kita harus mempelajari Jumatan cara yang berlaku di madhab Imam Malik. Jangan ngambil jumlahnya toh. Ya. Kalau kita tidak tahu, ya kayak tadi caranya. Ya. Seperti tadi, maka sholat Jumat tetap, lalu sholat duhur. Ya. Ini kalau kita tidak tahu. Ya. Kalau tahu mau talfek, tapi sebaik-baiknya itu tetap tidak pindah. Ya. Yang terbaik tetap tidak pindah. Nah, artinya kita laksanakan sholat Jumat dan melakukan sholat duhur. Itu bentuk hati-hatian. Maka dari itu yang selamat itu khurujan minal hilal. Bukan berarti yang lain tidak selamat. Artinya membuat kita tenang. Nah, kalau kita keluar dari khilaf itu tenang. Ya. Oh, saya kalau menurut ini salah, saya sudah melakukan ini, ya, gitu loh. Ya kan? Nah, itu namanya khurujan minal hilaf, keluar dari perselisihan. Itu sunnah hukumnya seperti itu. Ya. Sangat dianjurkan. Oh, secara jamaah apa ya? Tetap, ya. Ya, karena di sini alhamdulillah berarti memenuhi syarat sudah, Pak. Memang belum ada, karena saya juga belum menemukan yang kurang syarat. Ya, alhamdulillah cukup gitu lah ya. Kalau saya sendiri pernah ngalami gitu. Sholat Jumatan di suatu tempat di Surabaya yang saya alami sendiri, ya. Tetap kiainya mau ngadakan Jumatan, ya, karena kalau nggak ada diadakan Jumatan, orang sudah bertahun-tahun ngadakan, cuma lama kelamaan kiai utamanya itu meninggal, sehingga banyak santri yang sudah pindah, ya. Karena mungkin penggantinya sudah kurang atau apa sebagainya, kita nggak tahu ya alasannya apa. Yang jelas kok tetap bertahan ngadakan Jumatan. Nah, itu kami setelah cuma 2 sop, ya. 2 sop dan memang nggak lebar. Cuma kalau di Jawa itu jangan dibayangkan pondok pesantren hektaran. Di Jawa itu walaupun 2 lantai 3 lantai dibikin pesantren, Jumatannya jadi 1, ya. Hanya kayak ruko begitu sudah pesantren. Nah, di Balikpapan sudah ada pesantren yang ruko jadi pesantren. Di Gunung Bakaran itu sudah ada pesantrennya Habib Novel, itu ruko dihadiahkan orang, dibuat pesantren. Ya. Ya, ada jumlah di situ. Nah, mungkin supaya tetap Jumatan di situ, ya, tetap Jumatan di situ. Kalau seandainya diadakan Jumatan, inilah kasus yang terjadi di tempat kami yang waktu itu sekali saya sholat Jumat di situ. Setelah kita tahu ternyata jumlahnya kurang, ya saya tidak mau ulang terus. Ya. Apalagi waktu itu memang kita masih bujangan, masih muda, ya. Cari yang nggak pakai diulang-ulang. Ya. Ya Pak, jadi seperti itu. Jadi bukan kalaupun jumlahnya itu kurang karena orang itu bepergian, tidak ada yang terbebani dosa. Tidak ada yang terbebani dosa, hanya saja bentuk kehati-hatian kita harus, jika tidak memenuhi syarat maka harus diulang sholat duhur. Ya. Udah masuk isya nih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ya,
Dan ini penting untuk kita nanti ketika masuk dalam bab khutbah juga kita harus tahu, karena kadang-kadang seorang khotib juga melakukan kesalahan di rukun, ya, bagaimana cara mengulangnya dan sebagainya. Insya Allah di dalam beberapa minggu ya akan kita pelajari setelah menyelesaikan tentang sholat Jumat. Ini baru syarat wajib, ya, nanti syarat sahnya lagi ada lagi. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bi khairin wa afiyah istajib du'ana ya Allah, bi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.